Shalom, Pukaters, para profesional dan usahawan Katolik dimanapun juga Anda berada. Berbahagia sekali, kali ini saya boleh menjumpai Bapak Ibu semuanya dalam acara yang sangat kita tunggu-tunggu, sangat menarik, yaitu acara Berbagi Kasih, Sebarkan Harapan. Acara ini diselenggarakan oleh Pukat Nasional bidang spiritualitas Katolik. Masih dalam suasana kemerdekaan, hari ini tanggal 20 Agustus, maka saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya dengan salam kemerdekaan. Merdeka! 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 Ya. Dan topik yang akan saya angkat kali ini pun juga masih hangat dengan kemerdekaan. Saya teringat dalam suatu tulisan Galatia 5, yaitu kemerdekaan Kristen. Oleh karena itu topik yang saya angkat adalah kemerdekaan Kristiani. Bagaimana kita orang Kristiani, orang Kristen bisa merasakan kemerdekaan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya atau kita sama-sama ingat bagaimana bangsa Israel secara fisik pernah merasakan penindasan, pernah merasakan perbudakan, pernah merasa suasana yang tidak bahagia. Maka di situ, pada waktu itu, Allah terketuk hatinya ingin menyelamatkan bangsanya. Di dalam kitab Keluaran, bab 6 ayat 5, dikatakan begini. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Saudara-saudara, Allah sudah mencoba, sudah berusaha membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah terjanji. Pertanyaannya, apakah mereka bisa merasakan kemerdekaan tersebut? Apakah mereka bisa bahagia sampai di tanah terjanji? Tidak. Prosesnya panjang. Tapi ada suasana batin yang membuat mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan, tidak merasakan kemerdekaan. Lalu sekarang saya tarik ke masa kini, perjanjian baru. Bagaimana Tuhan Yesus juga sudah berusaha menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Dan dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma, bab 6 ayat 18, dikatakan begini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya ulangi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pertanyaannya, kita langsung merdeka? Kita langsung bebas melakukan apapun juga? Tidak juga. Lalu sekarang, bagaimana Santo Paulus juga memberikan rambu-rambu bagaimana kita bisa merasakan kemerdekaan tersebut? Santo Paulus kepada umatnya di Tesalonika, saya ulangi, Tesalonika, yaitu ini yang berikutnya adalah 1 Tesalonika bab 5 ayat 16-18. Saya bacakan begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa? Kita akan bisa merasakan kemerdekaan kalau kita selalu bersuka cita. Kita bisa merasakan suasana kemerdekaan ini ketika kita yang gembira menikmati kehidupan ini. Kenapa bangsa Israel tidak bisa merasakan kemerdekaan? Karena bangsa Israel sepanjang perjalanan menggerutu, sepanjang jalanan mengeluh, sepanjang jalanan dia kasak kusuk terus di situ. Ini membawa suasana hati yang tidak merdeka dalam dirinya. Yang kedua,
tetaplah berdoa. Kenapa mengatakan begitu? Berdoa adalah simbol kesetiaan. Bangsa Israel udah jatuh di dalam dosa-dosa ketika menyembah berhala. Apa yang dilakukan? Bangsa Israel dengan membuat Allah ilah-ilah gitu, yang dibuat oleh mereka dari lembu dan sebagainya. Oleh karena itulah maka Allah menghendaki bagaimana kita merdeka dengan kesetiaan kita kepada Allah. Dan yang terakhir adalah mengucap syukurlah. Mengucap syukur adalah bagaimana saya bisa merasakan kegembiraan sukacita. Dan saya masih ingat bagaimana Bunda Teresa mengatakan begini tentang bersyukur ini. The best way to show my gratitude to God, cara yang terbaik untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan menerima segalanya. Walaupun itu ada problem, tetapi kita terima dengan sukacita. Kembali lagi, sukacita ada di sana. Inilah yang ditawarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Dan inilah yang ditawarkan oleh gereja kepada kita. Sekali lagi, ada 3 hal bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan. Pertama, kalau saya bisa bersukacita. Yang kedua, saya senantiasa untuk setia kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya selalu bisa bersyukur terhadap kehidupan ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap semangat.